Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang ruang vektor, yaitu salah satu materi yang ada pada aljabar linear elementer. Pertama kita mulai dari definisinya terlebih dahulu ya. Jadi misalkan ada sebarang himpunan, yaitu himpunan V misalkan di sini, yang terdefinisi untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalarnya. Lalu untuk setiap anggota dari himpunan tersebut memenuhi 10 aksioma yang didefinisikan di sini, maka kita sebut himpunan tersebut adalah ruang vektor. Apa saja aksioma yang harus dipenuhi? Yang pertama, jadi ini harus dipenuhi untuk sebarang anggota himpunan V tadi dan berlaku untuk sebarang skalar K dan M di sini. Kalau saudara lihat di sini. Nah, jika yang pertama itu adalah sifat tertutup, artinya apa? Yaitu apabila ada sebarang U dan V itu elemen V, artinya anggota dari himpunan V, maka U plus V itu harus pada V. Untuk yang kedua, berlaku sifat komutatif untuk operasi penjumlahan. Terus yang ketiga, itu berlaku sifat asosiatif untuk penjumlahan juga. Yang keempat, itu terdapat elemen 0 atau vektor 0 kalau dia ruang vektor, atau sebar elemen 0 ya, di mana elemen 0 itu merupakan elemen V atau anggota dari V, yang disebut vektor 0 ya kalau dia merupakan ruang vektor, sedemikian sehingga 0 plus V itu sama dengan V plus 0 dan sama dengan V itu sendiri. Untuk yang kelima, itu terdapat elemen negatif untuk setiap anggota, atau misalkan untuk sebarang U itu terdapat negatif U, di mana negatif U itu juga merupakan elemen V. Nah, sedemikian hingga kalau U plus negatif U itu tadi harus sama dengan negatif U plus U dan harus sama dengan elemen 0 tadi. Nah, untuk yang keenam, ini sudah mulai sifat yang perkalian ya. Untuk sifat yang perkalian dengan skalar. Yang pertama adalah jika K adalah skalar, maka dan U itu merupakan sebarang anggota V, maka K dikalikan U itu harus elemen V atau bersifat tertutup untuk operasi perkalian dengan skalar. Untuk yang ketujuh, itu bersifat distributif ya. Ke-8 juga sama, distributif. Untuk ke-9 itu asosiatif untuk dua skalar ya. Dan yang ke-10 itu, kita fokus langsung aja ya. Untuk yang ke-10 itu, misalkan ada skalar 1, kita kalikan dengan sebarang anggota V, maka harus hasilnya dirinya sendiri. Nah, kalau ada sebarang himpunan memenuhi ke-10 aksioma ini yang terdefinisi untuk operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar tertentu itu tadi, maka kita nyatakan himpunan tersebut adalah ruang vektor. Nah, sekarang bagaimana untuk menunjukkan suatu himpunan itu dia termasuk ruang vektor atau bukan? Tentunya nanti pasti pilihannya dua ya. Pertama, dia itu merupakan ruang vektor. Yang kedua, dia itu bukan termasuk ruang vektor. Jadi, kalau untuk pembuktian atau untuk menunjukkan bahwa sebuah himpunan itu tadi dengan operasi yang terdefinisikan tadi itu bukan ruang vektor, maka kita bisa menggunakan counter example atau satu contoh anggota himpunan yang tidak memenuhi satu saja aksioma dari 10 aksioma itu tadi. Itu sudah cukup. Tetapi apabila kita ingin menunjukkan bahwa itu suatu himpunan dengan operasi yang telah didefinisikan tersebut itu merupakan ruang vektor, maka kita tidak boleh menggunakan contoh satu, tetapi kita harus mengambil sebarang. Jadi pembuktiannya itu harus secara umum, anggotanya itu anggota umum dan dibuktikan berlaku untuk seluruh aksioma yang ditentukan tadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh berikut. Oke, mari kita simak contoh ini. Misalkan di sini himpunan V didefinisikan sebagai himpunan pasangan berurutan A, B ya, di mana A dan B-nya itu merupakan elemen bilangan real dan dengan ditentukan A itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Dengan operasi penjumlahan, ya di sini operasi penjumlahan dan perkalian skalarnya itu standar, artinya operasi yang biasa ya, yang umum ya. Periksa apakah V adalah vektor real. Di sini saya akan menunjukkan bahwa ini bukan merupakan ruang vektor. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia bukan merupakan ruang vektor, maka kita bisa menggunakan counter example. Kenapa kok bukan ruang vektor? Ini tidak akan memenuhi sifat tidak memenuhi aksioma ke-6. Di mana di dalam aksioma ke-6 itu berlaku tertutup ya untuk perkalian dengan sebarang skalar. Perhatikan, nanti kalau misalkan skalarnya negatif, pasti nanti A di sini, A, B itu tadi ya, A-nya itu pasti nanti dia akan berlaku negatif dan tidak memenuhi definisi dari himpunan itu sendiri. Nah, misalkan saya ambil di sini U-nya itu 2,3. Apakah harus 2,3? Tidak.
saudara bisa membuktikan dengan contoh yang lain, misalkan 1,2 dan sebagainya. Dan K-nya itu saya ambil sebarang, yaitu negatif 2. Maka berdasarkan aksioma ke-6 di sini ya, 2,3 dan K-nya saya ambil negatif 2. Maka berdasarkan aksioma ke-6 tadi, yaitu tertutup untuk operasi perkalian dengan skalar, maka K dikalikan dengan U, kita akan membuktikan ya, akan dibuktikan bahwa K dikalikan dengan U itu elemen dari V. Nah, ini kita akan membuktikan. Lalu min 2 kan berarti K-nya tadi kita ambil min negatif 2. Negatif 2 dikalikan dengan U-nya itu 2,3. Apakah dia itu merupakan elemen V atau himpunan bagian dari himpunan V? Nah, maka di sini kita kasih tanda tanya. Apakah elemen V? Nah, sekarang kita masukkan, kita substitusikan, kita operasikan. Negatif 2 dikalikan 2, hasilnya negatif 4. Dan negatif 2 dikalikan 3, hasilnya negatif 6. Nah, seperti kita tahu, di definisi itu A, B, himpunan pasangan berurutan dengan A-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Perhatikan ini. Lebih besar atau sama dengan 0. Tapi di sini kita dapatkan A-nya ini kurang dari 0 karena negatif 4. Maka dari itu, ini bukan elemen V. Tidak memenuhi definisi dari himpunan itu tadi. Karena tidak memenuhi aksioma 6 di sini ya. Karena tidak memenuhi aksioma 6, maka kita simpulkan V bukan merupakan ruang vektor. Apakah cukup membuktikan untuk satu aksioma dengan satu contoh saja? Sudah cukup. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membuktikan lebih dari satu aksioma dan lebih dari satu contoh, itu juga tidak masalah. Atau mau menunjukkan dalam bentuk umum juga tidak masalah. Nah, ini adalah contoh apabila kita membuktikan dia bukan termasuk ruang vektor, lebih sederhana, lebih sedikit, gak perlu semuanya. Nah, untuk contoh selanjutnya, perhatikan di layar. Untuk contoh selanjutnya ini saya tidak ingin membuktikan bahwa saya tidak ingin membuktikan untuk suatu himpunan berlaku ke seluruh aksioma, tapi pertanyaan ini hanya untuk beberapa aksioma saja karena nanti terlalu banyak. Jadi misalkan di sini ya, kita perhatikan contohnya, misalkan V itu himpunan pasangan berurutan dengan anggotanya itu A,1 di mana A-nya itu merupakan elemen bilangan real. Dan operasi penjumlahan dan skalar dan perkalian dengan skalar pada V didefinisikan. Nah, ini definisi untuk operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalarnya. Jadi, definisi operasi untuk penjumlahan dan perkalian dengan skalarnya ini. Untuk penjumlahannya ini, perkalian dengan skalarnya ini. Jadi, mengikuti aturan ini saat kita menjumlahkan atau kita mengalihkan dengan skalar. Mengikuti aturan ini. Nah, misalkan ini contoh soalnya ya, periksa apakah V itu memenuhi aksioma 8 dan 4 dan 8 ya. Di sini sebenarnya soalnya adalah periksa apakah V adalah vektor real. Tadi terlalu banyak nanti pembuktiannya. Tapi ini kita diminta untuk saya akan tunjukkan apakah berlaku untuk aksioma 4 dan aksioma 8. Nah, pertama kita mulai dari itu ya. Untuk pembuktian untuk aksioma 4. Nah, sekarang kita ambil sebarang U, di mana U itu sebarang anggota dari V, di mana U-nya itu memiliki elemennya itu U,1 di sini ya. Nah, kita di sini tidak boleh menggunakan bilangan tertentu, tetapi kita harus dalam bentuk umum. Di mana tadi definisi untuk himpunan V itu kan A,1. Jadi kita ambil misalkan ini U,1. Nah, terdapat 0. Jadi di aksioma keempat itu kita menunjukkan adanya elemen 0. Nah, kita tentukan maka elemen 0 yang ada pada himpunan ini dengan operasi yang telah didefinisikan itu elemen 0-nya adalah 0,1. Bagaimana untuk menunjukkannya? Tadi kan ada elemen 0 di mana nanti itu U ditambah elemen 0 itu sama dengan 0 ditambah U dan sama dengan dirinya sendiri. Maka kita bisa menunjukkan apakah ini berlaku? 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U itu sendiri. Maka kita menunjukkan tadi ya, di mana elemen 0-nya sudah kita tentukan dulu. Dari mana elemen 0-nya? Maka kita bisa otak-atik sendiri. Kita ambil sebarang anggota, cari ya paling gampang elemen 0 untuk himpunan pasangan berurutan kan 0,0. Tetapi di definisi ini, himpunan ini definisinya kan A,1. Berarti belakangnya harus 1, nggak boleh 0. Biar dia termasuk anggota. Nah, sekarang kita tunjukkan. Nah, apakah berlaku tadi aturannya itu, yaitu 0,1. Nah, itu kan menunjukkan ini ya. Kita akan menunjukkan bahwa 0 ditambah U
itu sama dengan U ditambah 0 sama dengan U itu sendiri. Yang pertama kita tunjukkan apakah 0 tambah U itu sama dengan U. Nah, kita tunjukkan 0,1 ditambah U,1 maaf saya. Sama dengan ini ya, ditambah Nah, 0,1 ditambah U,1, apakah U,1 itu sendiri? Maka di sini kita kasih tanda tanya. Nah, berdasarkan definisi penjumlahannya, 0 tambah U itu U, 1 tambah 1 itu 1. Nah, sama dengan U,1. Oh, ternyata sama. Maka terbukti berlaku untuk 0 ditambah U itu sama dengan U itu sendiri. Sekarang kita akan menunjukkan apakah 0 sama dengan U tambah 0 itu juga sama dengan U itu sendiri. Nah, sekarang kebalikannya, yaitu ini U,1, U-nya ya, ditambah 0, elemen 0. Nah, apakah sama dengan U itu sendiri? Nah, berdasarkan definisi jumlah, U tambah 0 kan U, 1 tambah 1 sama dengan 1. Sama dengan U,1 juga sama. Oke, berarti berlaku bolak-balik. Ini juga berlaku, artinya ini ke sini sama, ini juga ke sini juga sama. Maka dari itu bisa kita simpulkan di sini untuk sebarang U memenuhi aksioma 4 yang tadi ya. Untuk sebarang U itu artinya itu ada elemen nolnya itu tadi. Nah, sekarang untuk aksioma ke-8. Artinya ini tadi. Jadi kita simpulkan ya, berarti untuk aksioma 4 dia berlaku, artinya dia memiliki elemen 0. Sekarang akan kita buktikan untuk aksioma ke-8. Ya, untuk di aksioma ke-8, misalkan ini. Nah, kita ambil sebarang ya, untuk aksioma ke-8, kita ambil sebarang skalar K dan L. Karena di aksioma ke-8 itu melibatkan dua skalar. Misalkan di sini saya ambil skalarnya itu adalah K dan L. Nah, akan dibuktikan, nah di sini kan akan dibuktikan bahwa K plus L, ini bunyi aksiomanya, K plus L dikalikan U itu sama dengan K kali U ditambah L dikalikan U. Kita akan membuktikan ini. Lalu kita substitusikan. Nah, K plus L, U-nya itu kan U,1. Apakah sama? Kita kasih tanda tanya ya di sini. Nah, sama dengan K dikalikan U,1 ditambah L,1. Oke, kita akan menunjukkan. Ini sudah saya tulis ya buktinya, tinggal saya urutkan saja. Nah, sekarang kita kalikan sendiri, kalikan dulu. Nah, K plus L dikalikan U, maka K plus L kali U, ini ya. Terus, K plus L dikalikan 1, hasilnya 1. Kenapa? Definisi. Di definisi tadi menyebutkan bahwa, ya kita lihat ke atas tadi, di definisi menunjukkan bahwa kalau K dikalikan A,1 hasilnya K kali A,1. Jadi yang belakang tetap 1. Ini tetap ya, nggak berubah untuk yang ini. Ya. Terus habis itu kita kalikan yang ruas kanan, K kali U, K kali 1, 1. Ditambah L kali U, L kali 1, 1. Setelah itu kita jumlahkan yang ini. K kali U ditambah L kali U, maka bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, koma 1. Oh, ternyata sama hasilnya. Sama. Atau kalau kalian boleh membuat bentuk yang lain juga bisa. KU, LU, 1. KU, LU, 1 juga boleh. Ini sama-sama. Bentuknya sama. Intinya, ternyata kita dapatkan ternyata dalam bentuk umum, hasil ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan untuk soal tadi ya, itu berlaku aksioma ke-8. Ini contohnya ya, bagaimana agar untuk membuktikan bahwa dia itu merupakan ruang vektor, maka saudara harus melanjutkan ini sendiri berlaku untuk aksioma pertama sampai aksioma ke-10. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan ke sub ruang vektor. Nah, apa itu sub ruang vektor? Tadi kan kita sudah membicarakan tentang vektornya ya. Vektor itu merupakan himpunan. Jadi ada himpunan dengan operasi tertentu. Kalau memenuhi 10 aksioma, himpunan itu kita namakan ruang vektor. Nah, ruang vektor itu karena dia juga himpunan, maka setiap ruang vektor itu memiliki subset atau memiliki himpunan bagian. Nah, di antara himpunan bagian dari ruang vektor itu ada yang namanya sub
subruang atau subspace. Jadi bagaimana kita menentukan di antara himpunan bagian dari ruang vektor itu termasuk subruang? Maka kita perlu menunjukkan bahwa himpunan bagian itu juga merupakan ruang vektor. Caranya tapi ini agak sederhana karena tadi himpunan asalnya kan sudah ruang vektor. Maka kalau untuk menunjukkan bahwa himpunan bagian itu termasuk subruang, artinya dia juga ruang vektor, himpunan ruang vektor dari ruang vektor yang lebih besar, maksudnya seperti itu. Maka kita cukup membuktikan, kaidahnya itu hanya membuktikan tertutup saja untuk operasi penjumlahan dan tertutup untuk operasi perkalian dengan skalar. Jadi lebih sederhana. Kalau tadi membuktikan himpunan itu adalah ruang vektor itu dengan 10 aksioma, maka kalau membuktikan suatu subset ya atau himpunan bagian itu merupakan subruang, itu hanya cukup dibuktikan dia itu berlaku untuk dua saja, yaitu pertama, nah himpunan bagian itu termasuk subruang hanya berlaku hanya cukup membuktikan dua saja, yaitu tertutup untuk operasi penjumlahan dan tertutup untuk operasi perkalian dengan skalar. Nah, ini contoh. Misalkan all vector of the form A, 1,1. Jadi ini kita bicara ruang vektornya ini ruang vektornya ya. Jadi kita bicara untuk ruang vektor di R3 atau himpunan pasangan berurutan 3 di sini. Terus ini ternyata untuk salah satu salah satu subsetnya atau himpunan bagiannya itu ini W, kita nyatakan ya. W itu adalah himpunan bagian di mana himpunan bagian itu pasangan 3 berurutan ya, A,1,1 di mana A-nya itu elemen bilangan real. Nah, untuk operasi penjumlahan dan operasi perkaliannya, operasi jumlah dan kalinya itu standar seperti biasa. Nah, sekarang kita akan tunjukkan sama caranya, yaitu kita akan menunjukkan karena ini kasus ini dia itu bukan termasuk ruang vektor, maka kita akan menunjukkan dia itu bukan termasuk subspace atau bukan termasuk subruang. Kita menunjukkan bahwa dia bukan termasuk subruang, maka kita ambil di sini misalkan ambil U-nya itu 2,1,1 dan V itu 3,1,1. Apakah harus ini? Tidak. Boleh yang lain, yang penting bisa mengcounter atau menunjukkan, kita tunjukkan bahwa dia tidak berlaku untuk salah satu aksioma. Nah, berdasarkan aksioma 1 kan harus operasi ini harus tertutup ya. Tertutup untuk operasi jumlah. Nah, kita masukkan 2,1,1 ditambah 3,1,1, apakah elemen W, apakah elemen subset itu tadi? Ternyata hasilnya 5,2,2. Nah, perhatikan di sini dia tidak berlaku. Kenapa? Karena definisi dari W itu anggota kedua dan ketiga pasangan berurutannya itu harus 1, ternyata dia 2, maka dia bukan termasuk elemen W karena tidak tertutup untuk operasi penjumlahan, artinya tidak memenuhi aksioma pertama, maka W ini bukan termasuk ruang vektor. Bagaimana untuk menunjukkan bahwa dia termasuk ruang vektor ya, maksudnya dia bukan termasuk ruang vektor dan dia bukan termasuk subruang. Bagaimana kalau kita menunjukkan bahwa dia termasuk subruang? Ya hampir sama, tapi dengan contoh yang umum. Nah, demikian penjelasan untuk kesempatan kali ini. Jadi diingat tadi ya, kita belajar tentang ruang vektor dan yang kedua tentang subruang vektor. Kalau menunjukkan dari subruang vektor itu tadi, kita harus menunjukkan bahwa dia berlaku 10 aksioma. Kalau subruang itu cukup berlaku 2 aksioma saja, 2 ketentuan saja, yaitu tertutup untuk operasi jumlah dan tertutup untuk operasi perkalian dengan skalar. Saya kira demikian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.